Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Cynthia. Di video kali ini, Cynthia akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi. Sejarah pemikiran ekonomi Islam ini, Cynthia akan membahas menurut pemikiran Abu Ubaid, Yahya bin Umar, dan Al-Wardi. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, di sini Cynthia akan menjelaskannya tidak sendiri, tetapi Cynthia dibantu oleh teman-teman Cynthia lain. Baiknya kita kenalan dulu. Ayo kenalan. Nah, di sini Cynthia ada dua teman lainnya. Yang pertama, Cynthia sendiri ya. Nama Cynthia Putri Amanda. Di sini Cynthia juga ikut menjelaskan. Halo teman-teman, saya Sela Waratul Jannah. Hai guys, perkenalkan nama saya Siti Rohani. Itulah tadi teman-teman Cynthia. Tuh asik-asik seru kan? Kita langsung aja ya masuk ke inti pembahasan, yaitu tentang yang pertama, menurut pemikiran Abu Ubaid. Saya akan membacakan materi tentang pemikiran ekonomi menurut Abu Ubaid. Ada yang tahu nggak siapa nama lengkap Abu Ubaid? Nama lengkap Abu Ubaid adalah Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Dia dilahirkan di Bahran atau Herat di Provinsi Khurasan atau Barat Laut Afghanistan pada tahun 154 Hijriah. Abu Ubaid pertama kali belajar di kota asalnya. Lalu, usia 20-an, beliau pergi ke Kufah, Basrah, dan Baghdad untuk belajar tata bahasa Arab, qiraah, tafsir, hadis, dan fikih. Ada yang tahu nggak pandangan ekonomi Abu Ubaid itu ada berapa? Ayo, yang tahu jawab. Pandangan ekonomi Abu Ubaid itu ada 5. Yang pertama, filosofi hukum dari sisi ekonomi. Maksudnya, Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Baginya, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Dia juga memiliki pendekatan yang berimbang kepada hak-hak individual, publik, dan negara. Dan yang kedua, dikotomi Badui atau masyarakat tradisional ke urban. Abu Ubaid menegaskan bahwa perbedaan kaum Badui dan kaum urban yaitu ikut terhadap keberlangsungan negara dengan berbagai kewajiban administrasi dari semua muslim, memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka. Dan yang ketiga, kepemilikan dalam pandangan kebijakan perbaikan pertanian. Menurut Abu Ubaid, sumber dari publik seperti sumber air, pada rumput pengembalaan, dan tambang minyak tidak boleh dimonopoli seperti tanaman pribadi. Keempat, pertimbangan kebutuhan. Maksudnya, bagi Abu Ubaid yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan dasar seberapapun besarnya serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari kelaparan dan kekurangan. Dan yang kelima, fungsi uang. Abu Ubaid mengakui adanya 2 fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Next ke materi kedua, pemikiran ekonomi menurut Yahya bin Umar. Yahya bin Umar adalah salah seorang fuqaha mazhab Maliki. Ulama yang bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Khani Al-Andalusi. Ia lahir pada tahun 213 Hijriah dan dibesarkan di Cordova, Spanyol. Di cendekiawan terdahulu, Yahya bin Umar sering berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Oke, kita masuk ke pemikiran ekonomi menurut Yahya bin Umarnya. Nah, apa sih pemikiran ekonomi menurut Yahya bin Umar ini? Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah. Hal ini berarti ketakwaan seorang muslim merupakan asas perekonomian Islam. Salah satu faktor yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Ada pernyataan Yahya bin Umar tentang bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi kecuali dalam 2 hal. Yaitu, apa saja 2 hal itu? Yang pertama, para pedagang tidak boleh memperdagangkan barang tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga menimbulkan kemudaratan serta merusak mekanisme pasar.
Nah, yang kedua, para pedagang melakukan praktik syirasya al-itrok atau banting harga yang disebut juga dengan dumping. Nah, yang ini akan menimbulkan perdagangan yang tidak sehat dan yang akan mengacaukan stabilitas harga pasar. Pernyataan Yahya bin Umar tersebut jelas mengindikasikan bahwa asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Oke, selanjutnya tentang ihtikar. Nah, Yahya bin Umar menyatakan bahwa timbulnya kemudaratan terhadap masyarakat merupakan syarat pelanggaran penimbunan barang. Selanjutnya, pemerintah telah memperingati kepada para pelaku ihtikar supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jika mereka tidak memperdulikan peringatan tersebut, maka pemerintah akan menghukumnya dengan cara memukul, lari mengelilingi kota, dan memenjarakannya. Dengan demikian, dalam kasus kenaikan harga seperti dumping dan ikhtiar, kebijakan yang diambil pemerintah adalah dengan mengembalikan tingkat harga pada equilibrium price. Nah, tadi kita bahas tentang pemikiran ekonomi menurut Yahya bin Umar. Selanjutnya, pemikiran menurut Al-Wardi, yaitu pemikiran ekonomi yang terakhir. Oke, langsung saja yang akan dijelaskan oleh Siti Rohani. Ini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang terakhir. Nah, yang terakhir ini yaitu C. Nah, yang ke C ini pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Nah, yang pertama ini ada bagian biografi Al-Mawardi. Nah, Abu Bakar Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Syafi'i lahir di kota Baghdad. Nah, dan selama 2 tahun. Nah, ia berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Nah, berkat keluasan ilmu, salah satunya besar mazhab Syafi'i dipercaya mengakui sekali jabatan sebagai hukum di berbagai negeri secara bergantian. Nah, yang kedua ini pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Nah, pemikiran ekonomi Al-Mawardi terbesar paling tidak pada 3 buah karya tulisannya. Nah, yaitu kitab adab. Nah, Ad-Daudnya, Wal-Adin, Al-Hawi, dan Al-Hakam. Ia memaklarkan tentang perilaku ekonomi secara muslim serta mempunyai 4 jenis mata pencaharian. Nah, yang pertama ini yaitu pertanian, kedua peternakan, ketiga perdagangan, dan keempat industri. Nah, jadi itu salah satu 4 mata pencaharian dari Al-Mawardi. Nah, selanjutnya yaitu negara dan aktivitas ekonomi. Nah, dalam perspektif ekonomi, pernyataan Al-Mawardi ini berarti bahwa negara memiliki peran aktif demi terrealisasinya tujuan material dan spiritual. Nah, selanjutnya perpajakan. Nah, sebagaimana tren pada masa klasik, masalah perpajakan juga tidak laput dari perhatian Al-Mawardi. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir Baitul Mal. Nah, Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan atau Baitul Mal yang didirikan secara permanen. Teman-teman, gimana tentang materi sejarah pemikiran ekonomi Islamnya? Menarik juga ya. Dan jangan bosan-bosan ya, kupas tuntas, gali terus ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Oh iya teman-teman semua, jangan lupa ya like video ini, komen di bawah, dan subscribe. Juga share ke semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih ya teman-teman semua yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, saya tutup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.